Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fila rahimani wa rahimakumullah, saimin saimat, muslimin muslimat, sahabat Sahal Al-Dhafari channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berada di bulan Ramadan, di mana kita masih bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Allah siapkan pahala terbaik, tidak hanya pahala terbaik, Allah siapkan pahala ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita tilawatul Quran, di mana bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Qur'anul Karim. Bahkan syahrul mubarak, bulan yang Allah berikan keberkahan demi keberkahan. Bahkan kita diberikan kesempatan oleh Allah berada di bulan Ramadan. Kita merasakan bagaimana nikmatnya ibadah. Karena wahulikot ababun nar. Karena Allah sedang tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Dan Allah siapkan ampunan-ampunan terbaik untuk kita. Wasufidati syayatin. Dan Allah belenggu para syaitan. Sehingga mereka para syaitan ini tidak kuat mengganggu kita yang sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, di dalam kesempatan yang mulia ini kita akan menindaklanjuti bagaimana sebuah konten yang pernah saya bahas berkaitan dengan bipolar. Ini adalah gangguan jin. Mental illness yang kita temukan saat ini cukup banyak orang yang mengidap skizofrenia, ada bipolar disorder, ada psikosomatis, ada anxiety disorder dan lain-lainnya. Ternyata ada beberapa pertanyaan yang masuk. Apa kaitannya ketika bipolar disorder, skizofrenia ini merupakan gangguan jin? Di mana kaitannya? Kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rahman ayat 14 dan 15. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna mim marijim min nar." Allah ciptakan manusia ini dari tanah kering, tembikar. Wa khalaqal janna mim marijim min nar, dan Allah ciptakan jin ini dari api yang menyala tanpa azab. Kalau kita buka beberapa kitab, bahkan di dalam kitab Maradus Sihr yang kami baca dari Syekh Sa'ad Ahmad Abdu, kalimat marijim min nar ini punya perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan marijim min nar, api yang menyala tanpa asap, ini maksudnya adalah gas. Api yang menyala tanpa asap ini adalah api yang berwarna merah dan kuning, bahkan berada di ujung lidah api. Subhanallah, begitu panjang penjelasan ini. Tapi menariknya adalah ketika kita lihat bagaimana sisi manusia diciptakan dari tanah, kemudian jin diciptakan dari api. Kita lihat ada sifat-sifat api dan sifat-sifat tanah yang akan kita bahas. Pertama, sifat api ini merusak dan memusnahkan. Contoh, pada saat manusia diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tanah ini sifatnya tenang. Tanah itu sifatnya tenang. Ya, api sifatnya merusak dan memusnahkan. Siapapun yang menyentuhnya atau disentuhnya akan rusak, akan hancur. Kita taruh kertas pada api, maka kertas ini akan rusak, hancur, musnah. Kita taruh benda-benda di sekitarnya, ini akan musnah dan hancur. Tidak tanah. Tidak tanah. Kalau tanah tidak hancur, tidak rusak. Tanaman kita taruh di tanah, dia akan tumbuh. Tapi tanaman kita taruh di api, dia akan hancur, dia akan musnah, dia akan rusak. Begitupun manusia. Ketika dirinya sedang ditumpangi oleh bangsa jin, di mana manusia pada umumnya punya sifat yang tenang, punya sifat yang berbaur, bersosialisasi, namun ketika jin menumpangi tubuhnya, maka ada sifat merusak, ada sifat memusnahkan. Siapapun yang menyentuhnya, siapapun yang disentuhnya akan rusak. Yang kedua, sifat api juga sembrono atau membabi buta, gegabah, terus
cepat marah. Sedangkan tanah sifatnya tabah, tenang, dan konsisten, menetap. Coba kita lihat dan kita saksikan. Jika teman-teman tanpa disadari sedang ditumpangi oleh bangsa jin, maka perhatikanlah, adakah sifat kita ini cepat marah? Karena hakikatnya sedang ada jin dalam tubuh kita, di mana sifat jin ini pemarah. Asyaitan, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih mulia, inna syaitan al-ghadabu minasyaitan, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah ini datangnya dari syaitan. Dan sifat jin artinya membabi buta, gegabah. Ya, sedangkan tanah sifatnya tabah, tenang, konsisten. Kalau ada di antara kita yang sulit merasakan bagaimana ketabahan, bagaimana ketenangan, perlu diperiksa. Boleh jadi ada jin yang menumpangi dirinya. Karena hakikatnya mohon maaf. Orang-orang yang mengalami bipolar disorder, anxiety disorder, kemudian skizofrenia, psikosomatis, hampir banyak mereka mengalami ini. Marah, kemudian ada mood swing, ada moodnya cepat berubah. Kemudian kita tahu yang ketiga, yang selanjutnya, sifat tanah ini merupakan tempat dan sumber rizki. Ya, hewan, kemudian juga ada asal makanan, pakaian, perhiasan, bahkan ada perangkat dan tempat tinggal manusia. Ini semua berasal dari tanah. Sementara api tidak memiliki sifat tersebut. Ya, makanya api ini subhanallah, ini punya sifat yang dimana dia bisa memusnahkan dan merusak. Selanjutnya, tanah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi hewan dan tidak bisa terlepas dari tanah. Tidak pula bisa terlepas dari apa yang berasal darinya. Sedangkan api tidak menjadi hal yang penting bagi hewan. Ini perlu kita sadari. Api tidak menjadi hal yang penting bagi hewan dan ia dapat berlepas diri darinya. Bahkan manusia pun kadang dapat hidup tanpa api dalam beberapa hari dan beberapa bulan. Ya, artinya memang ketika tubuh kita manusia kemudian ada sifat api, yakni sifat dari bangsa jin yang sedang menumpangi tubuh kita, maka yang terjadi adalah dia punya kehidupan yang subhanallah, ini jauh dari sifat tanah yang tenang, tabah, yang dimana tanah ini juga memiliki sifat dia bersosialisasi, tapi manusia yang ditumpangi jin tidak bisa rasakan itu. Makanya mohon maaf, hampir banyak kita jumpai orang-orang yang ditumpangi bangsa jin itu umumnya ini introvert. Ya, dia menghindari dari keramaian. Nah, kemudian sifat tanah, jika bibit diletakkan tanah maka dia akan tumbuh berlipat ganda. Sedangkan api, jika diletakkan di atasnya sesuatu maka ia akan melahapnya sehingga tidak menyisakan apapun. Ya, ini menunjukkan bahwasanya inilah sifat di mana jin dan manusia itu beda sifatnya. Kenapa? Karena diciptakan dari bahan yang berbeda. Selanjutnya, api nggak bisa berdiri sendiri tanpa tempat atau tanpa tempat berpijak. Api nggak bisa berdiri sendiri. Ia pasti membutuhkan tempat di mana ia bisa ada. Sedangkan tanah bisa berdiri sendiri sehingga ia dipandang lebih mulia. Ini sebenarnya catatan ini tentang bagaimana manusia itu lebih mulia daripada iblis. Ya. Karena di hakikatnya pada saat iblis disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, iblis ini enggan. Kenapa enggan? Abawas takbar. Dia sombong, dia takabur. Kenapa dia sombong? Ana khairu minhu. Aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Tapi gambaran bagaimana catatan-catatan ini menunjukkan bahwasanya manusia itu lebih mulia dibanding bangsa jin. Ya, ini sifat-sifatnya yang perlu kita sadari. Kemudian materi api itu lemah sehingga dapat dipermainkan oleh angin. Ia mengikut kemana angin bertiup, sedangkan tanah karakternya kuat, tidak dapat diombang-ambing oleh angin. Makanya orang-orang yang ditumpangi oleh jin, dalam hal ini misalkan bipolar, skizofrenia, itu gampang berubah. Yang tadinya ngomong A bisa ngomong B. Itu seperti orang yang dimana tanpa disadari, itu kita lihat orang-orang yang
gampang sekali berubah moodnya. Sebentar baru ngobrol tiba-tiba seret. Karena orang-orang bipolar tuh punya kepribadian, karakter. Terus orang-orang skizofrenia baru ngobrol, baru menjadi sosok yang baik, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang tidak baik. Artinya ada jin yang sedang menumpangi tubuhnya. Ya, karena dia punya materi dalam dirinya ini lemah. Ya, ini jin yang diciptakan Allah dari api. Kemudian walaupun api mendatangkan manfaat, tapi bahayanya jelas tampak. Adapun tanah, kebaikan dan berkah jelas tampak. Ya, kita bilang, oh api kan bisa memberikan manfaat. Iya betul. Tapi bahayanya jauh lebih besar. Kemudian yang selanjutnya, bahkan Allah sering menyebutkan keberkahan sebagai sifat tanah. Sementara api nggak pernah sama sekali disebutkan sebagai berkah. Kita lihat gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bicara tentang azab, ketika bicara tentang hukuman, pasti Allah sampaikan tentang bagaimana neraka jahanam, narun jahim. Narun jahim ini api yang sangat pedih, siksaan yang sangat dahsyat yang Allah siapkan. Ini api. Tapi kalau bicara tanah, Allah sampaikan bagaimana keberkahan-keberkahan. Kemudian Allah menjadikan tanah nih, bumi sebagai tempat berdirinya masjid-masjid sebagai rumahnya. Terus Allah ciptakan bumi sebagai tempat bahan tambang, sungai, mata air, pohon-pohon berbuah, hewan-hewan, gunung, terus taman-taman dan sebagainya. Ya. Kita lihat bagaimana Allah ciptakan manusia di muka bumi. Kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika manusia diciptakan Allah, yakni Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama kali yang Allah ciptakan, yakni pernah merasakan bagaimana nikmatnya surga. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam di muka bumi ini sebagai khalifah, apa buktinya kita ini khalifah manusia? Apa buktinya kita dijadikan khalifah di muka bumi ini? Ternyata salah satu buktinya adalah Allah tundukkan semua ciptaan di muka bumi ini untuk manusia. Pernahkah kita merasakan pada saat kita injak bumi menginjak balik? Nggak pernah kita rasakan itu. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan bumi ini untuk manusia. Subhanallah. Kemudian tujuan penciptaan api adalah untuk membantu apa yang ada di bumi. Seperti untuk membakar kayu bakar, membakar ikan, memanaskan ruangan. Posisi api layaknya sebagai khadim atau pembantu alias pelengkap. Ya. Makanya orang-orang yang ditumpangi oleh jin, dia punya sifat pembantu, pelengkap. Seakan-akan gue ngebelain lu, gue ngejagain lu milik gue. Makanya orang-orang yang dicintai jin, yang diganggu jin, yang ditumpangi badannya oleh bangsa jin, seakan-akan dia ada pembela, seakan-akan dia ada penjaga, seakan-akan dia ada pemilik. Sehingga pada saat dia harus menikah, dia dibikin gak bisa menikah. Kenapa? Karena jin mengatakan, lu punya gue, lu milik gue. Pada saat dia sudah menikah, dia akan selalu dibikin ribut masalah-masalah sepele. Kenapa ribut? Karena jin menganggap ini punya gue, ini milik gue. Sehingga suami yang sahnya tidak berhak mendekati istri yang ini sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ini gambaran tentang bagaimana mental illness yang banyak dirasakan oleh kaum muslimin saat ini. Semoga kita semua terjaga dari penyakit-penyakit ini. Dan adapun di antara kita yang memiliki gangguan ini atau merasakan mental illness atau sebagai seorang bipolar, seorang skizofrenia, seorang psikosomatis, seorang anxiety disorder, maka yang harus dilakukan adalah buang semua penyebab ini, yakni gangguan jin di dalam tubuhnya. Dengan apa? Dengan ruqyah. Saya ditanya, terus apakah bisa dengan ruqyah mandiri? Kalau seperti ini sudah tidak lagi ruqyah mandiri, tapi harus dibantu dengan peruqyah yang lainnya. Insya Allah ini bisa membantu kita semua. Allah akan jaga kita, Allah lindungi kita. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.